Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sering kali kita mendengarkan istilah atau perkataan akidah. Apa sebenarnya arti kata akidah? Kalau kita telusuri akar katanya, akidah itu berasal dari kata mengikat sesuatu. Ya, dalam bahasa Arab berarti mengikat sesuatu. Jadi kalau saya katakan saya berakidah, maknanya secara bahasa adalah saya mengikat sesuatu. Jadi kalau kita mengikat sesuatu tali, itu bisa dikatakan dengan saya berakidah dengan tali ini. Maksudnya saya mengikat ya dengan tali ini. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, akidah itu biasa bermakna, yang dimaksudkan dengan akidah adalah keyakinan atau keimanan yang dibuktikan dengan lisan, ungkapan lidah, kemudian pembenaran dalam hati, kemudian yang ketiga adalah dibuktikan dengan anggota tubuh. Ketiga unsur ini harus ada ketika kita mengatakan bahwa saya meyakini sesuatu. Jadi tidak boleh ada yang kurang, tidak boleh seorang mengatakan sesuatu perkataan atau meyakini sesuatu perkataan lalu hatinya tidak membenarkannya dan tidak dibuktikan dengan anggota tubuhnya. Demikian juga seseorang meyakini sesuatu dengan hatinya dan mengungkapkan dengan lidahnya juga harus dibuktikan dengan anggota tubuhnya. Ini yang dimaksud dengan akidah. Nah, kalau dalam istilah Islam, akidah yang dimaksudkan atau iman atau keyakinan itu selalu berkaitan dengan rukun iman yang 6. Rukun iman yang 6, yaitu iman kepada Allah, iman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul, kemudian iman kepada hari kiamat, kemudian iman kepada takdir baik dan buruk, ya, atau disebut sebagai iman kepada qada dan qadar, iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Akidah ini kemana kita mengambilnya? Ya tentu saja karena dia adalah suatu keyakinan, suatu keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikatnya, kepada rasulnya, kepada kitab-kitabnya, kepada hari kiamat dan qada dan qadar, takdir atau takdir baik dan takdir buruk. Maka tentu kita harus mengembalikan perkara akidah ini dari sumbernya yang murni, yaitu dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia sifatnya dalam istilah para ulama disebut sebagai tauqifiyah. Tauqifiyah ini artinya segala sesuatu harus dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya adalah dengan mengembalikan segala sesuatu yang kita yakini kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita untuk mengikuti Rasulnya, ya. Jadi tidak cukup dengan meyakini Allah Subhanahu Wa Taala saja tanpa membenarkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi apa yang diberikan oleh Rasul Allah Subhanahu Wa Taala maka ambil, dan apa yang disuruh untuk meninggalkannya maka tinggalkan.
Jadi akidah ini adalah sesuatu hal yang sangat penting, sangat asas, sangat mendasar dalam memahami dan menerima Islam ini. Karena ia adalah keimanan, ia adalah berkaitan dengan keimanan. Jadi mempercayai, meyakini segala sesuatu dengan lidah, dengan hati, dan membuktikan dengan anggota tubuh. Jadi kalau kita berakidah atau beriman atau meyakini sesuatu atau percaya kepada sesuatu, maka dia harus dibangun di atas firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada." Jadi saya tinggalkan kepada kalian dua perkara, kalian tidak akan tersesat dari jalan tersebut kalau kalian berpegang kepada keduanya. Apa itu? Kitab Allahi wa sunnata rasulihi, ya, sunnata rasulihi. Jadi berpegang teguh kepada kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi akidah kepada siapa kita mengambilnya? Sumbernya kepada siapa? Yaitu kepada Al-Quran dan hadis.